Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Reza akan menyampaikan soal tentang penyakit-penyakit organ pernafasan dan cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Soal pada video kali ini ada 10 soal pilihan ganda. Cara mengerjakannya tinggal lihat video dan menulis jawabannya ke lembar jawaban yang telah disediakan. Maka dari itu, anak-anak harus teliti dalam mengerjakan soalnya ya, dan fokus dalam melihat video yang di dalamnya ada soal-soal latihan IPA bab organ pernafasan tersebut. Langsung saja kita melihat videonya. Soal organ pernafasan manusia dan penyakit pernafasan manusia, disusun oleh Muhammad Reza Arsyida Fajri. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut tolong diperhatikan ya anak-anak, yang Pak Reza lingkari. Proses pernafasan yang ditunjukkan anak panah ataupun yang ditunjukkan pada gambar yang dilingkari di atas adalah proses pernafasannya ya anak-anak, bukan namanya. A. Keluar masuknya oksigen dan CO2. B. Penyesuaian suhu udara. C. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. D. Menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen. Pak Reza ulangi. Proses pernafasan yang ditunjukkan anak panah ataupun yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah A. Keluar masuknya O2 dan CO2. B. Penyesuaian suhu udara. C. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. D. Menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen. Soal yang kedua, peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri sehingga alveolus menghasilkan cairan yang berlebih di dalam paru-paru disebut penyakit A. Emfisema. B. Asma. C. Pneumonia. D. Pleuritis. Pak Reza ulangi. Nomor 2. Peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri sehingga alveolus menghasilkan cairan yang berlebih di dalam paru-paru disebut A. Emfisema. B. Asma. C. Pneumonia. D. Pleuritis. Nomor selanjutnya, nomor 3. Rokok dapat membahayakan paru-paru kita karena rokok mengandung A. Kasein. B. Glukosa. C. Nikotin. D. Peppermint. Pak Reza ulangi. Nomor 3. Rokok dapat membahayakan paru-paru kita karena rokok mengandung A. Kasein. B. Glukosa. C. Nikotin. D. Peppermint. Nomor selanjutnya, nomor 4. Nomor 4, selaput lendir yang memiliki rambut halus getar bersilia yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan disebut A. Pangkal tenggorokan. B. Cabang tenggorokan. C. Batang tenggorokan. D. Rongga hidung. Selaput lendir nomor 4 Pak Reza ulangi. Selaput lendir yang memiliki rambut halus getar bersilia yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan terdapat pada A. Pangkal tenggorokan. B. Cabang tenggorokan. C.
batang tenggorokan. D. Rongga hidung. Nomor selanjutnya, nomor 5. Berikut ini merupakan cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia, kecuali A. Menggunakan masker saat di tempat yang berdebu. B. Melakukan olahraga setiap hari tanpa mempedulikan tubuh. C. Tidak merokok dan minum minuman keras. D. Istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Nomor 5, Pak Reza ulangi sekali lagi. Berikut ini merupakan cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia, kecuali A. Menggunakan masker saat di tempat yang berdebu. B. Melakukan olahraga setiap hari tanpa mempedulikan tubuh. C. Tidak merokok dan minum minuman keras. D. Istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya seperti itu. Yang ditunjukkan anak panah ya anak-anak. Penyakit peradangan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan pada gambar disebut penyakit A. Laringitis. B. Meningitis. C. Faringitis. D. Pleuritis. Nomor 6 Pak Reza ulangi sekali lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Penyakit peradangan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan gambar disebut penyakit A. Laringitis. B. Meningitis. C. Faringitis. D. Pleuritis. Tolong diperhatikan gambarnya yang ditunjukkan anak panah tersebut bagian organ pernafasan apa. Dan kalau organ pernafasan itu mengalami peradangan, namanya penyakit apa? Nomor selanjutnya. Nomor 7. Penyempitan saluran pernapasan sering disebut penyakit A. Faringitis. B. Polip. C. Asma. D. Influenza. Nomor 7 Pak Reza ulangi. Penyempitan saluran pernapasan sering disebut penyakit A. Faringitis. B. Polip. C. Asma. D. Influenza. Nomor 8. Penyakit yang disebabkan hilangnya elastisitas pada alveolus karena volume paru-paru lebih besar dibandingkan orang sehat. Karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya, disebut penyakit A. Pneumonia. B. Emfisema. C. Pleuritis. D. Asma. Pak Reza ulangi. Nomor 8. Penyakit yang disebabkan hilangnya elastisitas alveolus karena volume paru-paru lebih besar dibandingkan orang sehat. Karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya, disebut penyakit A. Pneumonia. B. Emfisema. C. Pleuritis. D. Asma. Nomor 9. Penyakit peradangan yang terjadi pada cabang tenggorokan yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri disebut penyakit peradangan yang terjadi pada
cabang tenggorokan yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri disebut penyakit A. Pleuritis, B. Sinusitis, C. Bronkitis, D. Influenza. Penyakit peradangan yang terjadi pada cabang tenggorokan yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri disebut penyakit A. Pleuritis, B. Sinusitis, C. Bronkitis, D. Influenza. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya seperti itu anak-anak, kira-kira pada bagian apa? Soalnya adalah peradangan pada organ pernapasan yang ditunjukkan pada gambar dan di dalamnya terkumpul nanah disebut penyakit A. Sinusitis, B. Pleuritis, C. Polip, D. Asma. Peradangan pada organ pernapasan yang ditunjukkan pada gambar dan di dalamnya terkumpul nanah disebut penyakit A. Sinusitis, B. Pleuritis, C. Polip, D. Asma. Sekian soal IPA penyakit pernafasan yang Pak Reza tampilkan pada video kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan teliti dan semoga kalian mendapat nilai yang bagus. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan dan melihat video yang Pak Reza buat kali ini. Matur nuwun, sekian dari Pak Reza. Semoga anak-anak mendapatkan nilai yang bagus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian tetap semangat belajarnya dan tetap semangat hafalan Al-Qur'annya. Sekian saja dari Pak Reza, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.